Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program acara Suara Tak, berbagi inspirasi, berbagi cerita. Kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang mungkin di luar dari perkiraan teman-teman semuanya. Beliau adalah seorang sarjana keperawatan yang pada musim pandemi COVID-19 ini tentu saja keahlian beliau itu sangat dibutuhkan. Kita kenalan langsung dengan bintang tamu kita, Kakak Rahmatullah Darmawan. Ya, selamat malam Kakak. Selamat malam Kakak Wina. Ya, biasa dipanggil Dayeng Uya ya. Dayeng Uya. Ya, Dayeng Uya. Jadi teman-teman kita panggil Dayeng Uya saja biar lebih akrab kita. Siap. Tapi paling sedang dipanggil makan, Mbak. Gimana kabarnya nih Dayeng Uya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini aktivitasnya apa saja ini? Kalau saat ini aktivitas masih sebagai konselor adiksi juga. Jadi perawat itu kan bisa menjadi seorang konselor. Nah, saya saat ini lebih banyak rutinitas di konselor adiksi. Tapi memiliki praktek mandiri keperawatan juga sebagai owner. Jadi tetap praktek juga. Iya. Dan punya usaha. Usahanya itu distro perawat. Oh, ada distro perawat. Iya, jadi semuanya pokoknya berbau perawat. Berbau perawat. Betul. Karena aktivitas sebelum waktu kuliah kan lebih banyak di situ. Lebih banyak di situ. Iya. Ini kan karena Dayeng Uya sendiri memang bergelut ya di keperawatan sebagai sarjana keperawatan juga, terus punya klinik juga. Ini tantangannya apa selama pandemi COVID-19 ini? Oke, kalau tantangan pasien berkurang karena kurangnya animo atau ketakutan masyarakat ke layanan kesehatan. Jadi selama pandemi ini praktek mandiri keperawatan saya yaitu Rufaida itu sangat menurun tingkat kunjungan ya. Apalagi waktu awal-awal Maret, April, Mei itu 3 bulan pertama itu luar biasa penurunannya. Dari umpamanya pasien bisa dalam 30 orang itu sisa 1 atau 2 orang dalam 3 bulan itu, bukan dalam 1 bulan. Ya, karena ada ketakutan kalau datang ke sana bukannya dapat perawatan malah bisa tertular COVID. Padahal kan sebenarnya tidak juga seperti itu. Iya, dampaknya ke rumah sakit dan layanan kesehatan seperti klinik-klinik keperawatan dan klinik dokter tentunya. Tetapi tetap buka. Tetap buka sampai saat ini masih tetap buka. Tetap buka. Iya. Tetapi apakah saat ini juga buka untuk orang yang ingin tes rapid atau swab? Kita buka rapid karena kita kerjasama dengan salah satu klinik di Kota Makassar dengan HK Medical Center. Oh, jadi tetap buka tapi untuk ini ya, untuk rapid saja ya. Untuk rapid dan layanan sunat itu kita ada dokter penanggung jawabnya. Untuk apa ya, buat Dayeng Uya sendiri ini kan di keperawatan sebagai konsultan ya. Itu aktivitasnya apa saja sih? Apakah memang selain memberikan pelatihan kepada para perawat kita itu apa saja yang dilakukan di dalam organisasi itu? Iya, kalau saya itu tergabung di Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai Infokom. Jadi selama berkegiatan di organisasi saya lebih banyak mengedukasi masyarakat terutama pada saat pandemi ini penggunaan masker, cuci tangan dan sebagainya. Jadi saya membantu juga, pemerintah di situ ya di dalam mensosialisasikan 3M. Betul. Saya juga di produk-produk saya selama pandemi ini di distro perawat itu lebih banyak bernuansa memberi semangat. Kayak di edisi kemarin kita jangan menyerah seperti yang saya pakai saat ini. Kemudian ada Joe Strong Journers, kemudian perawat tak kenal menyerah. Jadi edisi-edisi itu untuk memberikan support dan semangat juga buat teman-teman perawat. Jadi minimal baju yang mereka pakai nanti itu bisa memberikan nilai positif dan semangat tersendiri. Tapi memang mereka banyak yang ada keluhan atau curhat selama COVID-19 ini? Kalau keluhan yang namanya manusia pasti punya, tapi saya yakin teman-teman saya perawat yang ada di Indonesia setelah banyaknya kemarin isu-isu miring terhadap tenaga kesehatan itu mereka bisa tetap kuat hingga saat ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sudah capek-capek tapi ternyata ada omongan-omongan yang tidak enak ya, padahal kan harusnya kita saling mendukung lah, karena biar bagaimanapun ya ini lawan bersama gitu ya, harus kita lawan bersama-sama. Ini saya mau tanya lagi nih ke Dayeng Uya. Ini kan selain itu kan kita anggap aktivitas-aktivitas yang formal ya, kan ada juga aktivitas di luar itu gitu. Saya tahu Dayeng Uya ini juga salah satu supporter, pendukung
tim sepak bola di Makassar. Betul. Jadi bagaimana ini kecintaan itu juga ada gitu, sehingga semua bisa berjalan baik dari aktivitas pekerjaan dan support juga kepada ini aktivitas yang lainnya gitu. Iya. Kalau saya setiap hari itu selalu berkeyakinan bahwa kegiatan positif yang kita lakukan itu akan berdampak terhadap kita dan orang lain, sehingga kegiatan-kegiatan yang positif seperti berorganisasi, kemudian saat ini juga bersama supporter. Kalau kayak supporter itu saya dapat berbeda dengan organisasi lain, kayak umpama saya ber-HMI, saya ber-KNPI, di supporter ini beda. Gitu. Ada masalah yang kemudian berbeda dengan masalah di organisasi-organisasi lain, sehingga saya tertariknya loyalitas terhadap supporter ini jauh lebih melekat daripada dengan organisasi-organisasi yang lain yang saya ikuti, seperti itu. Jadi memang mencari ada kelebihan di sini, betul. Ada lagi kelebihan yang lain di tempat yang lain, dan itu bisa dikolaborasikan sehingga bermanfaat buat ya keseharian mungkinnya aktivitas di dalam pekerjaan juga intinya. Baik. Ini saya mau tanya lagi ini kan. Ini pertanyaan terus. Iya. Tidak ada jawaban dari saya. Yang penting bukan matematika. tidak ada fisika, matematika. Siap, Kak Wina. Ini kan Makassar ini sebentar lagi akan menghadapi pilkada di tanggal 9 Desember. Sebagai seseorang yang bergelut di bidang kesehatan, khususnya keperawatan, menurut Deng Uya apa sih yang harus dibenahi dulu nih untuk di Kota Makassar sendiri gitu? Iya, kalau terkait layanan kesehatan saat ini memang Kota Makassar masalahnya ada pada tingkatan bawah kayak gitu, sehingga memang layanan kesehatan itu saya pernah jadi ketua tim pemenangan salah satu caleg di Kota Makassar. Saya bikin program yang namanya home care ke masyarakat. Itu masyarakat jika dikunjungi di rumahnya itu jauh lebih senang ketimbang dia ke layanan kesehatan, sehingga mereka kan lebih banyak bercerita tentang keluhannya kepada perawat yang bertugas atau dokter yang bertugas, sehingga memang pada tingkatan bawah program kesehatan itu ke depan diharapkan memang sudah pada tingkatan bawah dulu sebelum dia masuk. Dengan salah satu program dari kandidat di wali kota ini ya. Kalau saya lihatnya ada kan? Ada. Ya. Gitu. Selain itu apa lagi? Terkait kesejahteraan perawat juga saat ini masih banyak teman-teman kami perawat itu yang masih mendapat penghasilan di bawah UMP atau di bawah UMR, sehingga ke depan diharapkan pemerintah kota ini memberikan kesejahteraan kepada teman-teman perawat yang bertugas, apalagi mereka ini memang yang garda terdepan dalam ruang lingkup layanan kesehatan baik di tengah masyarakat maupun di rumah sakit atau di layanan kesehatan lain, sehingga masyarakat ini dan perawat harus bisa saling support dalam menyelesaikan layanan kesehatan, sehingga pemerintah menjadi orang yang memberikan kebijakan dan aturan yang jelas, sehingga perawat bisa bertugas dan memberikan layanan ke masyarakat itu jauh lebih bisa ngena kalau dia pada tataran bawah. Karena beda kalau kita cerita, saya survei kemarin waktu 3 bulan kita jalan itu, kita suruh mereka ke rumah sakit, mereka nggak mau, mereka lebih nyaman kalau di rumah kayak gitu, sehingga memang layanan kayak di klinik saya juga, kalau dia layanan di rumah jauh lebih nyaman kayak gitu, kayak bekam, layanan perawatan luka, mereka berani bayar perawatan luka di rumah itu karena mereka lebih nyaman dilayani di rumah daripada di layanan kesehatan. Mungkin kalau dia parah baru ke sana, kalau dia masih bisa nyaman di rumah pasti dia akan lebih memilih dilayani di rumah, seperti itu. Jadi untuk kandidat yang bertarung di Pilwali, ada pesan-pesan dari Deng Uya, seorang pelaku untuk di bidang keperawatan atau sebagai tenaga kesehatan, ini ada masukannya persoalan kesejahteraan perawat, persoalan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan juga oleh masyarakat gitu, apalagi orang-orang tua mungkinnya mereka lebih merasa aman jika mereka yang didatangi oleh tenaga kesehatan gitu, ketimbang mereka harus datang ke layanan kesehatan itu sendiri. Jadi untuk calon nomor 3 Deng Ical dan Dr. Fadli ada masukan dan mudah-mudahan bisa direalisasikan apabila mereka terpilih. Kalau saya yakinnya sih Dr. Fadli ini orang kesehatan. Pasti Dr. Fadli sudah tahu masalah, sudah tahu solusi yang akan diberikan, sehingga kita ini orang-orang yang ingin memberikan saran pasti akan didengar dan akan mendapatkan ruang tersendiri untuk penyelesaian-penyelesaian. Kalau dari komentarnya Deng Uya ini, sepertinya pilihannya sudah jelas ini.
Arahnya kemana ini? Ya, kalau sebagai orang kesehatan, prinsip saya orang kesehatan akan lebih paham terhadap masalah kesehatan, sehingga dengan hadirnya Dr. Fade di Pilwali ini harapan merasa kita terwakilkan seperti sekali, itu. sepakat. Apalagi program Sidora tadi yang dijelaskan sama Kakak Wina itu, saya dengar akan membuka ruang-ruang kerja yang baru untuk tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan tenaga kerja yang lainnya di tingkatan RW. Wah, itu luar biasa. Jadi bukan hanya dokter, tetapi juga tentu saja tenaga kesehatan yang lain seperti perawat misalnya, betul. disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Betul. Seperti itu. Nah ini tadi kan kita sudah dengar harapan dari Deng Uya sebagai seorang apa ya yang bergelut di bidang keperawatan. Nah ini kita juga mau tahu nih, jadi calon seperti apa sih, walaupun mungkin tadi sudah disampaikan ya, tapi calon seperti apa sih yang bisa dijelaskan kembali gitu, yang diharapkan untuk menjadi wali kota dan calon wali kota secara global, secara umum ya, bukan hanya misalnya dari sisi keperawatan saja. Oke. Kalau saya melihat, saya lahir di Makassar, besar di Makassar. Pemimpin itu saya rindu orang yang bisa melayani, gitu, yang bisa melayani masyarakatnya dengan ikhlas, bisa melayani masyarakatnya dengan baik, bukan hanya sekedar menjadi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang lebih pintar. Pemimpin itu prinsip saya adalah orang yang mau mendengar, orang yang mau memberikan ruang kepada orang lain untuk mengekspresikan idenya, sehingga saya berharap pemerintahan ke depan ini adalah orang yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang lebih banyak mendengar, kemudian menyelesaikan masalah yang ada. Karena masyarakat itu memang tugasnya mengeluh, gitu. Pemimpin tugasnya mendengar dan memberikan kebijakan terhadap penyelesaian masalah masyarakat yang ada saat ini, seperti itu. Jadi benar-benar sesuatu yang melayani, yang melayani, lalu bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat. Bukan kita datang ngeluh, ya kita yang diceramai kayak gitu. Itu bukan. Pemimpin itu harus betul-betul mendengar dan memberikan solusi. Ya padahal kan masyarakat kan ya membayar pajak dan sebagainya. Jadi memang sudah seharusnya menjadi perhatian untuk lebih diperhatikan lagi. Ya betul sekali. Ini kita mau minta tanggapan lagi nih dari Deng Uya atau Kakak Uya. Bagaimana cara Deng Uya memberi motivasi gitu kepada teman-teman perawat untuk tetap survive gitu di dunia keperawatan dengan kondisi misalnya seperti sekarang ini, tetapi memberikan mereka harapan gitu bahwa akan ada pemimpin yang mungkin bisa membuat teman-teman bisa lebih sejahtera, bisa lebih baik, dan ya itu tentu akan diarahkan juga pastinya untuk memilih salah satu calon. Siap. Saya semenjak mahasiswa dan menjadi lulusan keperawatan itu, saya perawat itu selalu anti dengan politik. Sehingga saya yang banyak bergelut di dunia politik maupun dunia organisasi selalu berpesan kepada mereka bahwa untuk melahirkan sebuah kebijakan baik terhadap perawat, ya kita harus terlibat dalam memburu kebijakan itu. Contohnya di pemilihan wali kota ini, kalau perawat mau diberikan ruang kesejahteraan, diberikan ruang pekerjaan yang baik, diberikan solusi terhadap kesehatan masyarakat, ya saya rasa teman-teman perawat harus bisa melihat secara detail program-program yang ada di kandidat-kandidat yang ada, sehingga perawat ini harus terlibat dalam kebijakan politik, menentukan politik, jangan golput seperti itu, sehingga memberikan suara perawat itu bisa menjadi keterwakilan. Apalagi saat ini perawat di Kota Makassar itu kurang lebih 12-15 ribu Kakak Wina, sehingga ini cukup bisa mempengaruhi kebijakan. Dia juga harus membujuk keluarganya gitu, membujuk keluarga gitu. Apalagi memang salah satu kandidat yang juga tadi saya sebutkan saya dukung, yaitu Dilan, memang akan memberikan ruang lebih terhadap perawat. Saya sudah beberapa kali melihat cara menyampaikan program Sidora itu memberikan ruang sekali untuk perawat, sehingga saya rasa teman-teman perawat kalau ingin memberikan suaranya, berikan kepada orang yang bisa mengerti terkait penyelesaian masalah kesehatan, dan itu ada di Dr. Fade. Tepuk tangan dong buat dan tepuk tangan juga buat Dilan. Iya. Dan hebatnya pasangan ini, satu orang yang mengerti terkait sosial kemasyarakatan, satu mengerti terkait persoalan kesehatan dan pariwisata, sehingga cukup kompleks, cukup komplit lah. Iya. Sebagai pasangan. Betul. Ya, Deng Uya, ini makan dulu. Tadi kita sudah muji-muji Dilan. Harus dicoba juga coklatnya. Sama ada coklat tidak Dilan. rasanya dengan Siap Kakak Wina. Wow, ini ada coklat Dilan. Ini coklat kalau dilihat
belum bisa dibilang manis, Belum harus dirasa bisa, dulu. iya. Siap, saya Semua coba yang Kakak Wina ya. di sini harus Coba cepat bilang. Oke, bismillah. Bagaimana rasanya? Manis? Manis, komplit juga seperti Komplit. pasangan Dilan. Ada yang berbeda. Itu seperti itu Kakak Wina. Perawat itu malaikat tanpa sayap Kakak Wina. Kalau yang pakai sayap itu pesawat, bukan perawat. Jadi kalau kita selalu menyebut diri kita orang yang betul-betul hadir di tengah masyarakat. Ya. Sebenarnya sih kita juga mau kenapa kita undang Deng Uya, kita undang Kakak Uya itu karena kita ingin juga teman-teman masyarakat juga melihat gitu bahwa selain dokter ada juga tenaga kesehatan yang bernama perawat yang juga mereka juga berjuang gitu untuk kesehatan masyarakat. Jadi jangan dianggap perawat itu kontribusinya hanya sedikit atau kontribusinya kecil. Sebenarnya sama saja gitu, profesi apapun ya harus kita apresiasi, kita berikan penghargaan. Di harapan saya ke depan sih Kakak Wina untuk perawat ini bisa kayak di kampung-kampung, bisa kayak di desa-desa. Jadi saya melihat program Sidora ini akan memberikan perawat ini dan dokter atau tenaga kesehatan lain itu di tengah masyarakat menjadi orang yang ditokohkan. Kita kalau ke kampung dengar Pak Mantri pasti ditokohkan ya, bahkan lebih tokoh daripada kepala desa biasanya. Sehingga program Dilan ini yang Sidora ini saya lihat arahnya ke sana, sehingga ketokohan perawat di RW itu, ketokohan dokter di RW atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya menjadi sangat dihargai, serta dia juga bisa lebih dekat dengan masyarakat, sehingga informasi-informasi yang kemarin pada saat awal-awal pandemi Covid terkait tenaga kesehatan itu bisa ditepis dengan cepat kayak gitu, karena kehadiran tenaga kesehatan di tengah-tengah masyarakat seperti itu Kakak Wina. Jadi masyarakat juga pastinya bisa lebih sehat gitu, karena kan tidak harus pada saat sakit saja mereka dikunjungi oleh Sidora, oleh dokter maupun perawat, tapi di saat sehat pun jika mereka membutuhkan sesuatu yang untuk sharing atau apa, sebenarnya bisa saja. Bisa jadi perawat nanti bertugas juga promotif sama preventif di tengah masyarakat, karena tugas dia ada di RW situ, lebih mudah. Betul sekali, ini sudah cocok mempromosikan program Dilan ini, Deng Uya. Ya, amanah jangan dilanggar. Itu tulisannya. Ya, ini terakhir ini Kakak Uya, kita pengen ada closing statement dari Kakak Uya mengenai ajakan buat ke TPS untuk mencoblos di tanggal 9 Desember nanti buat teman-teman semuanya. Oke, saya Deng Uya mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar, terutama saudara-saudaraku perawat yang ada di Kota Makassar, masuk ke perawatan yang sudah mempunyai hak pilih. Ingat kebijakan-kebijakan pemerintah itu lahir lewat suasana politik, sehingga antipati politik yang selama ini hadir di tengah-tengah kita itu harus diretas. Kita hadir di TPS memberikan hak suara akan memberikan harapan bagi kita dan masyarakat Kota Makassar tentunya. Jadi 9 Desember ingat datang ke TPS, pilih yang mau melayani Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dong buat Kakak Uya. Terima kasih Siap Kakak Wina kehadirannya di podcast kita. Siap. Kita pamit dulu kepada teman-teman semuanya. Ingat teman-teman, jangan golput karena suara tak sangat berharga untuk masa depan Kota Makassar ke depan. Saya Widya Satswina, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Wina.